mulai dari kecil harus dibina anak-anak ini. Antum ajarkan istri kamu. Makanya ketika seorang suami melakukan akad nikah, laki-laki dan perempuan mengadakan akad nikah, disaksikan, artinya harus ada walinya, disaksikan oleh keluarganya, ada maharnya, ada suka sama suka. Pertama kali begitu dia akad nikah, maka dia harus sampaikan kepada istrinya, kewajiban kamu sebagai seorang istri wajib taat pada suami. Karena yang paling besar kewajiban dia taat. Karena apa? Walinya sudah menyerahkan kepada suaminya. Walinya, bapaknya sudah menyerahkan kepada si suami. Suami kewajiban untuk mendidik. Yang bertanggung jawab dunia akhirat bukan bapaknya lagi. Siapa yang bertanggung jawab? Suaminya. Ketika sudah dinikahkan, maka yang bertanggung jawab dunia akhirat adalah suaminya. Kalau si istri ini kemudian melanggar syariat, tidak sholat atau tidak puasa atau terbuka auratnya, tidak pakai jilbab, yang bertanggung jawab siapa? Suami, bukan bapaknya lagi. Suami. Maka kewajiban dia. Begitu juga ketika melahirkan anak, kewajiban suami mendidik anaknya. Kewajiban suami. Makanya ini laki-laki ini punya tanggung jawab yang sangat besar. Ya, istri juga wajib untuk membantu di rumahnya mendidik anak-anak ini. Makanya si suami ini harus apa? Harus belajar, harus ngaji. Tapi kebanyakan suami tidak ngaji. Dia harus jadi imam. Doanya dia setiap hari apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dalam surah Al-Furqan, surah 25 ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami dari pasangan-pasangan kami, istri-istri kami, wa dzurriyyatina, anak cucu kami, qurrata a'yun, yang menyenangkan hati, menyedapkan pandangan. Wa ja'alna lil muttaqina imama, jadikan kami sebagai imam. Bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa. Berarti suami ini sebagai apa? Imam. Tapi banyak suami ini yang enggak jadi imam ini. Jadi makmum. Siapa imamnya? Istrinya imamnya. Ini tanda-tanda kiamat ini. Imamnya istrinya. Apa kata istrinya? Samina wa ata'na, la haula wala quwata illa billah. Seorang laki-laki kata Allah pemimpin. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki pemimpin. Pemimpin kata Allah. Pengurus bagi wanita dengan sebab apa yang Allah lebihkan sebagian mereka sebagian lain, dan dengan sebab laki-laki memberikan nafkah. Itu perhatikan ya. Surah An-Nisa 34 dan surah Al-Furqan 74. Untuk melihat itu. Kita berdoa agar kita menjadi imam. Imamnya di sini bagi siapa? Wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami sebagai imam bagi siapa? Orang bertakwa. Berarti kalau kita menjadi imam bagi orang bertakwa, kita harus apa? Bertakwa lebih dahulu. Seorang suami harus bertakwa dia kepada Allah. Bertakwa. Untuk bisa dia menjadi orang bertakwa, ya nuntut ilmu. Dia mengaji. Dia mengaji. Dia belajar Quran dan sunnah ala fahmi salaf. Ini sering saya ulang-ulang nih. Belajar Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Belajar dalilnya. Kembalikan rujuk kepada Quran, kepada sunnah Nabi yang sahih. Ikuti pemahaman salaf. Karena ini jalan selamat yang masukkan manusia ke surga dengan mengikuti Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Enggak ada jalan lain yang membawa manusia ke surga kecuali dengan mengikuti jalan Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Itu nas, dalil yang menyebutkan demikian. Enggak ada jalan lain. Satu jalan yang membawa manusia kepada ke surga dan ridhonya Allah, mengikuti Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Wajib belajar dia. Wajib dia mengaji. Dan dia harus luangkan waktu untuk menuntut ilmu. Kalau dia bisa kerja, bisa dagang, bisa usaha, kenapa dia nggak bisa ngaji? Kenapa dia nggak bisa belajar agama? Wajib, karena dia diciptakan oleh Allah bukan untuk kerja, diciptakan Allah bukan untuk dagang, diciptakan Allah bukan untuk main-main. Allah ciptakan dia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Tidak aku ciptakan jin dan manusia mereka untuk beribadah kepada aku, kata Allah. Aku nggak minta makan dari mereka. Aku nggak minta rezeki dari mereka. Aku nggak minta makan. Allah yang memberikan rezeki pada mereka. Dan Allah itu maha kokoh dan maha kuat. Disuruh kita hidup ini tujuannya untuk ibadah. Ibadah, cari nafkah sekedarnya. Tapi bagaimana kita mendidik istri kita, anak kita dari Islam dan Sunnah. Itu yang paling penting. Bagaimana istri kita bisa pakai jilbab yang sempurna. Bagaimana istri ini sholat 5 waktu. Bagaimana dia puasa. Bagaimana dia melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu yang paling penting. Kalau ada kekurangan, wajar. Dia nggak bisa masak. Dia nggak bisa yang lain. Nggak ada masalah, kita nggak dosa. Tapi dosa kalau dia nggak bisa wudu. Dosa suaminya. Kalau si istri nggak bisa wudu, dosa nggak suaminya? Dosa. Kalau dia nggak bisa masak, nggak ada masalah. Tapi ketika dia nggak bisa wudu, dia nggak bisa sholat, dosa suaminya. Ketika dia berbuat dosa, maksiat, dosa suaminya. Maka dia harus menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Maka dia harus belajar dulu tentang agama ini.